Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Ibu Aini. Dan semoga anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, selalu bahagia dan dalam keberkahan. Amin. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang tentu tidak kalah menarik dengan buku-buku sebelumnya. Nah, kira-kira apa ya judul bukunya, anak-anak semuanya? Ya, judul buku yang akan dibacakan Bu Aini kali ini adalah Sang Penerang Desa. Dan buku ini ditulis oleh Sofi Dewayani dan Fania Rizky dengan penerbit Bestari. Dan Bu Aini akan membacakan sinopsis ceritanya. Puni mencintai desa sejak kecil. Menurutnya, desa punya segalanya. Bahan pangan dan alam yang indah. Namun, orang-orang desa tak selalu dapat menikmati kekayaan itu. Tiap Puni mengunjungi desa di negara lain, Puni selalu mempelajari apa yang membuat desa-desa itu sejahtera. Dan Puni tahu warga desa dapat mengolah kekayaan alam di desa menjadi sesuatu yang lebih berharga. Dengan cara itu desa Indonesia menjadi sejahtera. Ya, jadi tokoh sang penerang desa ini adalah Puni ya, anak-anak hebat semuanya. Baik, mari kita simak cerita Sang Penerang Desa sampai selesai ya. Dan ini ada tulisan dari Tri Mumpuni. Desa sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Semua ada di desa. Yang dibutuhkan desa itu otak saja. Nah, baik, kita buka bersama ya bukunya. Cering-cering. Oke, Sang Penerang Desa. Minggu adalah hari yang sibuk. Puni juga sibuk. Nah, ini gambarnya terkait dengan kesibukan di desa ya, aktivitas di desa. Ia mencatat berat badan bayi. Ia juga menghibur mereka agar tak menangis saat ditimbang. Pagi-pagi tadi ia bahkan membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu di posyandu. Posyandu di teras rumah Puni buka setiap hari Minggu. Di antara semua staf posyandu yang paling bersemangat tentu saja Puni. Puni juga senang karena kutu rambut Rustam sudah makin berkurang. Tetapi tetap harus diobati. Sekarang Puni sedang mengajari Rustam untuk pakai obat sendiri. Kata ayah, orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Puni juga bersemangat hari itu karena ia akan pergi ke desa siang ini. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Perjalanan ke desa memakan waktu 2 jam. Desa di lereng Gunung Merbabu itu kampung halaman ayah.
Sawah di sana terbentang hijau dan subur. Desa punya segalanya. Udara yang bersih, pemandangan cantik, dan sungai yang mengalir deras. Puni sangat suka desa. Puni senang membantu mencabut singkong dan mencari ikan kecil di sawah. Menurut Puni, orang desa itu kaya. Paman Puni misalnya, jarang sekali paman membeli sayuran di pasar. Ia tinggal memetik di halaman rumah, mudah sekali. Tapi kata kakak Puni, desa tidak sekaya itu. Banyak yang tidak ada di desa. Buktinya, setelah senja, suasana jadi membosankan. Desa berubah menjadi gelap. Tidak ada listrik di sana. Akan tetapi, kata Puni, banyak hal yang bisa dinikmati dalam gelap. Jangkrik mengerik, lolongan anjing terdengar sangat nyaring. Kodok bernyanyi dengan padu. Lalu suara sungai itu, suara arus sungai terdengar sangat keras. Desa itu kaya dengan suara juga. Kakaknya tertawa. Kalau desa sekaya itu, orang-orang desa tidak akan sekolah di kota. Mereka akan kembali ke desa dan tinggal di desa. Benar juga. Sepupu Puni dan anak muda lain sudah pindah ke kota Puni untuk bersekolah. Puni kelak tahu, desa di Indonesia menghasilkan banyak hal yang membuat orang-orang di negara lain kaya. Salah satu contohnya adalah kayu manis yang dijual ke negara lain. Padahal kalau kayu manis itu diolah dulu, harganya akan menjadi lebih mahal dan orang desa akan lebih sejahtera. Setelah Puni menikah, ia dan suaminya mengunjungi desa-desa di banyak negara dan mempelajari bagaimana desa-desa itu menjadi sejahtera. Orang desa harus belajar cara menolong diri mereka sendiri. Mereka harus tahu cara mengubah sumber daya alam di sekitar mereka, kemudian menjadi sesuatu yang lebih berharga. Puni tahu bahwa sungai di desa-desa ini tentu memiliki arus yang deras. Arus yang deras itu dapat diolah menjadi tenaga listrik. Alat untuk mengubah arus sungai yang deras menjadi tenaga listrik itu bernama mikrohidro. Bersama suaminya, Puni mengajari orang desa untuk membuat mikrohidro. Berkat mikrohidro, orang desa dapat membuat banyak hal dengan listrik.
Misalnya, orang desa kini dapat menggunakan mesin elektrik untuk membuat keripik buah. Selain itu, orang desa juga menjual listrik dari mikrohidro ke perusahaan listrik pemerintah. Uangnya digunakan untuk menggerakkan bisnis rumahan lainnya. Puni tidak berhenti di situ. Ia juga mengajarkan anak muda, para sarjana baru dari universitas, untuk mencintai desa. Anak-anak muda itu dikirim ke desa untuk mengembangkan desa. Banyak yang dilakukan dengan bantuan listrik. Puni sudah meraih sebagian mimpi masa kecilnya, menerangi dan membuat desa sejahtera. Ia sudah menerangi 60 desa dan akan menerangi lebih banyak lagi. Wow, luar biasa ya untuk jasanya. Puni ini menjadi sang penerang desa. Nah, sangat bermanfaat untuk desa ya. Jadi di sini kita harus terus menggerakkan semua potensi yang ada di desa kita. Apa yang kita miliki, nah itulah yang harus kita gali, kita manfaatkan dengan baik. Jadi berorientasi pada kekuatan, bukan berorientasi pada kelemahan. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak jangan pernah menyerah. Terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk membaca. Belajar terus dan terus belajar untuk bisa meraih mimpi agar bisa mencapai cita-cita anak-anak hebat semuanya. Baik, terima kasih. Itu buku cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Terima kasih dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi penuh cinta. Sampai bertemu di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.